Serangan rudal Rusia hantam kota Yahudi terbesar di Ukraina. Sebuah fakta terkuak di balik serangan dahsyat armada militer Rusia di kota Dnipro Oblast, provinsi Dnipropetrovsk, Ukraina. Sekitar 20 orang tewas dalam serangan rudal Rusia di wilayah tersebut, sementara 73 orang lainnya mengalami luka-luka. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. FIFA Militer melaporkan dalam berita pasukan dirgantara Rusia menembakkan 5 rudal jelajah anti kapal berkemampuan nuklir KH-22. Kepala Staf Angkatan Udara Ukraina, Letnan Jenderal Mykola Oleshchuk, melaporkan peluncuran dilakukan militer Rusia dari Oblast Kursk dan Laut Azov dengan menggunakan pesawat pembom Tupolev Tu-22M3. Pada 14 Januari, 5 rudal jelajah KH-22 diluncurkan dari 5 pembom jarak jauh Tu-22 milik Angkatan Udara Rusia di atas Ukraina. Peluncuran dilakukan dari Oblast Kursk di Rusia dan Laut Azov, ujar Oleshchuk. Salah satu roket KH-22 diluncurkan dari Kursk Oblast sekitar pukul 15.30. Ia menabrak gedung tempat tinggal bertingkat di kota Dnipro di Jalan Naberezhna Peremohi, katanya. Siapa sangka serangan rudal Rusia membuat komunitas Yahudi dunia murka. Pasalnya, aksi tersebut menghantam kota Yahudi terbesar di Ukraina. Dilansir FIFA Militer dari Israel National News, warga Yahudi di Dnipro mengalami trauma hebat pasca peristiwa itu. Selain ketakutan penduduk Yahudi Ukraina, ketakutan terbunuh oleh rudal. Selain ancaman serangan rudal dan artileri berat Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, warga Dnipro juga sangat kekurangan listrik. Pemandangan gelap mencekam hingga cuaca dingin harus dihadapi komunitas Yahudi Dnipro. Rudal beruang merah hancurkan ribuan senjata perang Zionis. Rusia sebagai pewaris kekuatan Uni Soviet tidak mau ketinggalan dalam menancapkan pengaruhnya, terutama di negara yang dianggap sebagai potensi kekuatan baru di dunia. Dalam hal ini, Rusia memilih mendekati kekuatan Islam yang selama ini dijadikan kambing hitam oleh Amerika Serikat. Rusia ingin menciptakan kekuatan atau aliansi baru yang bisa mengimbangi kekuatan Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan politik dunia. Demi mencapai tujuannya, Rusia menjalin hubungan dengan negara-negara atau aliansi muslim sejarah telah menunjukkan kepada kita bahwa otoritas yang efektif hanya dapat berdiri atas dasar kekuatan nasional sendiri yang nyata. Fakta bahwa semua negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri berarti bahwa negara dan pemerintah lainnya tidak akan pernah dapat diharapkan sepenuhnya. Di sisi lain, Rusia memang sangat terkenal karena pro-Palestina, tidak segan menembakkan ratusan tembakan rudal ke wilayah Israel. Ketika kerusuhan antara Palestina dan Israel pecah, Putin tidak tinggal diam mengambil langkah. Sementara itu, Rusia akan menggunakan senjata nuklir jika merasa terancam. Hal tersebut diungkap juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Ditanya CNN, apakah gagasan perang nuklir masih dibahas selama perang? Peskov mengatakan bahwa hanya ancaman eksistensial yang cukup untuk membenarkan penggunaan nuklir dalam perang. Kami memiliki konsep keamanan domestik dan itu publik, kata Peskov. Sistem rudal penerbangan Kinzhal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang besar rudal dan amunisi penerbangan pasukan lawan, kata Konazenkov. Menurut kantor berita milik negara Rusia, RIA, potensi penggunaan rudal hipersonik dan nuklir dapat memicu ketakutan akan eskalasi di seluruh dunia. Ada kemungkinan bahwa gencatan senjata masih dapat segera terjadi. Menurut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, ada cukup banyak solusi di meja negosiasi, maka tidak diragukan lagi gerakan besar beruang merah tidak bisa dianggap main-main ataupun sebelah mata. Israel secara tidak langsung menjadi negara yang ikut serta dalam keputusan Washington baru-baru ini untuk memberi Ukraina platform pertahanan udara Patriot.
Namun Brigadir Jenderal Yakov Nagel selaku mantan pejabat penasihat keamanan nasional Israel menolak untuk memberikan sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Hal ini, kata Nagel, tidak mungkin mendukung Ukraina dengan sistem pertahanan rudal Iron Dome karena takut sistem ini bisa direbut Rusia dan dikirim ke Iran untuk dianalisis. Alasan itu menjadi salah satu dari 3 alasan yang disampaikan Nagel dalam artikel opini yang diterbitkan The National Interest pekan lalu. Jenderal Zionis itu merinci 3 alasan utama penolakan Israel memasok sistem pertahanan rudal Iron Dome ke Ukraina. Pertama, kata dia, ia memiliki ketakutan yang sah bahwa jika salah satu senjatanya dikerahkan di Ukraina, mereka akhirnya dapat direbut oleh Rusia, akan dijamin untuk dikirim ke Iran untuk dianalisis. Ini dapat membantu Teheran, musuh bebuyutan Tel Aviv selama beberapa dekade, untuk menemukan cara melawan sistem tersebut, tulis Jenderal Nagel. Kedua, Israel enggan untuk mengirimkan sistem Iron Dome ke tempat lain ketika militernya sendiri telah menilai kebutuhan mendesak untuk memperoleh lebih banyak sistem dan pencegat untuk pelindungannya sendiri terhadap kelompok militan Hizbullah di Lebanon dan kelompok militan Hamas di Palestina. Ketiga, dia mencatat bahwa melatih personil Ukraina untuk mengoperasikan Iron Dome akan memakan waktu. Hal itu membuat sistem tersebut tidak berguna untuk Kiev dalam jangka pendek. Akhirnya, Israel tidak ingin memicu tanggapan keras dari Rusia yang mempertahankan kehadiran signifikan di negara tetangga Suriah, lanjut Nagel. Dia menambahkan bahwa tidak benar Moskow akan memindahkan beberapa peralatan tempurnya dari Suriah. Apakah Israel suka atau tidak, kehadiran militer Rusia mungkin merupakan masalah jangka panjang yang harus dihadapi Israel. Sementara Israel mengecam operasi militer Moskow di Ukraina dan telah mengirim bantuan kemanusiaan ke Kiev, negara Yahudi itu tidak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia enggan memasok senjata ke Ukraina meskipun ada permintaan berulang kali dari Kiev. Bulan lalu, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyatakan bahwa negara itu tidak memiliki kemampuan produksi untuk memasok sistem perdaran udara ke Ukraina. Pada bulan Oktober, mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev memperingatkan Tel Aviv bahwa jika Israel mendukung Kiev dengan senjata, ini akan membuat hubungannya dengan Moskow kacau.